Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf suaranya agak bermasalah. Nah, tadi tuan rumah mohon maaf juga, sholat maghribnya di rumah karena tidak enak badan. Nah, mudah-mudahan Allah minta doanya, mudah-mudahan sehat, diberikan kesehatan. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak panjang lebar, ini bulan Rajab, bulannya Allah, bulan yang sangat luar biasa, bulan yang perbandingannya antara bulan Rajab dengan bulan-bulan yang lain, perbandingannya seperti Al-Quranul Karim dengan firman-firman yang lain. Jadi kemuliaan bulan Rajab dengan bulan-bulan yang lain ibaratnya seperti Quran, Al-Quran dengan firman-firman Allah yang lain, kitab-kitab Allah yang lain. Jadi sangat istimewa di bulan Rajab. Ibadah di bulan Rajab luar biasa. Banyak para kekasih-kekasihnya Allah diangkat jadi kekasihnya Allah di bulan Rajab. Sebaliknya banyak yang tadinya orang baik masuk bulan Rajab tidak mempersiapkan untuk memperbanyak bekal ibadah, akhirnya jatuh jadi orang tidak baik. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi banyak wali-walinya Allah diangkat di bulan Rajab karena banyak di antara mereka tidak hanya dari orang baik, dari kalangan mereka yang ahli maksiat masuk Rajab taubatan nasuha, taubatnya diterima, langsung melesat makomnya luar biasa. Jadi kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan kita termasuk, mudah-mudahan yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya istighfar diperbanyak. Rajab bulan istighfar. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Jangan lupa selalu dibaca terutama di bulan Rajab. Pagi 70 kali, sore 70 kali. Sayyidul istighfarnya jangan lupa dibaca. Yang tidak hafal mudah, buka Google Sayyidul istighfar, keluar baca pagi 3 kali, sore atau malam 3 kali. Sayyidul istighfar. Tasbih bulan Rajabnya jangan lupa setiap hari 100. Ini tanggal yang jelas ini bacaan tasbihnya subhanallahil ahadits somad karena pertengahan bulan Rajab. Baca setiap hari 100 sampai tanggal 20 subhanallahil ahadits somad. Baca sampai tanggal 20. Doanya berbanyak, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Rabbana. Minta diberkahi bulan Rajab, minta diberkahi di bulan Sya'ban, puncaknya minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Rajab ibaratnya seperti Al-Quran perbandingannya dengan kitab-kitab yang lain. Sya'ban nanti ke bulan Sya'ban kata Nabi seperti perbandingannya aku dengan nabi-nabi yang lain. Bulan Ramadan bulannya kita perbandingannya seperti Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Makanya doanya minta dipertemukan dengan bulan Ramadan karena perbandingannya seperti Allah dengan makhluknya jauh banget. Nah, tapi dari pintunya dari mulai bulan Rajab, setarnya dari mulai bulan Rajab. Kalau bulan Rajab masuk pintunya langsung taat, tobat, banyak istighfar. Nanti Sya'ban, Ramadan, puncak di situ banyaknya ibadah, banyaknya amal, banyaknya pahala kita raih insya Allah. Rajabnya baik 11 bulan kemudian 11 bulan yang akan dihadapi nanti semuanya insya Allah baik. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya berbanyak ibadah, tapi ibadahnya tidak nikmat, ibadah kayaknya jadi beban. Kata Nabi SAW dalam kitab Fadailul Amal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan hafal. Kata Nabi SAW, salasun man kunna bihi halawat wajada halawatul iman. Ada 3 perbuatan yang jikalau 3 perbuatan ini kita kerjakan, kita lakukan setiap hari, kita kerjakan, kita sinkronkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan merasakan bagaimana nikmatnya manisnya iman. 3 perbuatan ini ketika kita bisa melakukannya, maka akan meraih manisnya ketaatan, manisnya ibadah, manisnya baca Quran, manisnya zikrullah, manisnya qiyamul lail, manisnya shaum sunnah, manisnya apalagi nanti ketemu bulan Ramadan, manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 perbuatan tadi? Ayakunallah war rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma.
Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain. Jadi perbuatan yang pertama adalah kita punya prinsip Allah dan Rasulnya adalah lebih kita cintai daripada apapun, daripada siapapun, daripada apapun. Kalau sudah bisa melakukan seperti itu, Allah dan Rasulnya lebih dicintai, ada di atas. Prioritaskan, jadi Allah dan Rasul menjadi prioritas. Tujuannya anta maqsudi, itu adalah Allah dan Rasul. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Jadi tujuannya Allah dan ridha Allah yang kita tuju. Ketika perbuatan ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ini tiga perbuatan, nanti akan meraih buahnya, manisnya iman. Ibadahnya enak, walaupun tujuan ibadah bukan ibadah, tujuan kita ibadah bukan meraih kenikmatan, bukan meraih ridho Allah. Tapi ketika Allah sudah ridho, nikmatnya ibadah, zikirnya nikmat, ibadah nikmat, ketaatan semuanya nikmat. Itu yang pertama. Jadi Allah dan Rasulnya jadi prioritas utama. Yang kedua, supaya kita bisa meraih nikmatnya iman, manisnya ketaatan, yang kedua adalah kita mencintai seseorang. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita mencintai seseorang, mencintai siapapun, mencintai apapun, itu semata-mata karena Allah. Jadi mencintai apapun karena Allah. Yang pertama tadi Allah dan Rasulnya jadi prioritas utama. Yang kedua, kita mencintai siapapun itu karena Allah. Suami mencintai istri karena Allah. Istri mencintai suami karena Allah. Orang tua mencintai anak-anaknya itu karena Allah. Karena memang semuanya karena Allah, berarti tidak rela ketika istrinya melanggar aturan Allah. Istri tidak rela ketika suami melanggar aturan Allah. Orang tua tidak ridha ketika melihat anaknya tidak mengikuti aturan Allah, berarti mencintai karena Allah. Tapi kalau mencintai karena hawa nafsu, istri melakukan pelanggaran atau tidak melakukan syariat, dibiarkan. Istri ke suami, suaminya melanggar aturan, dibiarin, dinasihati tidak, diajak ngobrol tidak, berarti ini hawa nafsu. Orang tua mencintai anak karena hawa nafsu, anaknya tidak salat, dia biarin. Anaknya sudah balik, tidak mengikuti aturan Allah, tidak melaksanakan syariat, itu dibiarin. Itu berarti cinta hawa nafsu. Itu cinta tidak akan membawa ridho Allah. Kalau cintanya karena Allah, nanti yang ada adalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang ada adalah saling menasihati, saling menasihati tentunya dengan cara yang baik. Kemudian saling menasihati dalam ketakwaan, dalam hak, dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari apapun. Jadi nomor satu Allah dan Rasul. Yang kedua, kita mencintai orang lain, kita mencintai orang, mencintai makhluk, mencintai apapun, itu karena Allah. Sehingga yang ada adalah saling peduli, saling nasihat. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Dia tidak rela kembali lagi ke kekufuran. Dia tidak rela kembali lagi di masa lalunya yang kelam. Dia tidak rela kembali lagi di kehidupan yang lalu yang suram, yang penuh kemaksiatan. Kama yakrahu ayyuqzafa finnar. Seperti halnya dia tidak ridho ketika dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dalam dirinya ditanamkan ketidakrelaan ketika dia balik lagi ke masa lalunya yang kelam. Kita sudah dapat hidayah misalnya, tapi dia tidak rela untuk kembali seperti masa lalunya yang penuh dengan kekufuran. Jadi,
Dia tidak rela untuk mendekati sesuatu yang menyebabkan dulu dia kufur. Dia tidak rela mendekati, berkumpul dengan perkumpulan-perkumpulan yang dulu membuatnya jauh dari Allah. Dia tidak rela. Seperti halnya tidak rela ketika dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga dia terus manis dalam beribadah. Itulah 3 perbuatan yang ketika kita bisa mensinkronkan 3 perbuatan dalam kehidupan kita, maka akan meraih manisnya keimanan, manisnya ketaatan, manisnya ibadah, manisnya zikrullah, manisnya puncaknya, manisnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai mudah-mudahan. Kemudian mencintai siapapun yang kedua itu karena Allah. Istri mencintai suami karena Allah, suami mencintai istri karena Allah, orang tua mencintai anak-anaknya karena Allah, di jalan Allah. Yang ketiga, kita tidak rela untuk kembali kepada masa kelam kita setelah kita dibuka pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Rajab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka pintu hidayah, pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan semuanya mudah-mudahan disehatkan, dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna في طريقتهم ومعافاة من الفتن. الحمد لله رب العالمين. هدانا إليكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.